Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ganti balik lagi nih kita di Iko Berita. Entah apa, sama saya Sopi Baper nih. Dan saya Matlay. Pi, ya, sehat Pi? Ngantuk ya? Ngantuk. Sehat. Kamu lagi ganti-ganti di rumah nih juga malam nih. Tapi jangan ngantuk ganti. Siapin dulu segala sesuatu yang untuk kopi tuh. Iyalah, saya sekali lah kasih ke ganti-ganti susu berarti nyuruh kopi terus ya kan, ya ganti-ganti habis belum tentu ganti ngopi ya. Iya, siapa tahu dia ngeteh dulu malam. Campur lah teh sama kopi itu ganti-ganti. Cuman ya beberapa minggu Sopi ada nih karena memang flu, karena musim kan, sampai sekarang pun masih nih. Tapi berkat doa ganti-ganti di rumah, Sopi alhamdulillah bisa hadir lagi ganti-ganti di episode kali ini. Ya itu berkat doa ganti-ganti tuh. Kayak biasa nih kan kita. Ya, kayak biasa lah kita nih. Saya biasa lah. Kayak biasa lah ya. Kita bakal bacain berita-berita yang lagi viral, hot, terkini, terpercaya, tepan, mampus. Di mana lagi kalau bukan di berita Hapo-hapo. Halo ganti-ganti. Oke, kita di segmen 1 nih ganti-ganti ada segmen yang berapi-api nih, on fire. Wah, on fire ya. On fire nih. Tahu nggak apa Jambi nih? Ada apa dengan Jambi nih ya kan? Berapi-api nih kayaknya. Sama kayak Sopi dak kali episode nih kali. Iya, berapi-apinya. Berapi-apinya enggak, Bi? Ayolah. Berapi-api. Ganti-ganti. Lu. Berapi-api. Itu menarik. Ah, itu dia. Jadi bapi. Jadi di segmen Bapi-Api ini ada berita apa tuh, Bi? Yang pertama ada kendaraan terbakar nih yang kemarin sempat viral, sepeda motor terbakar di Bundaran Tugu Juang di Kota Jambi nih. Satu unit sepeda motor terbakar di tengah jalan tepat di depan Bundaran Tugu Juang, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanai Pura. Beruntung pengendara berhasil selamat. Jadi kok bisa sadar itu? Di Kelurahan Selamat, motor ada selamatnya? Motor ada selamat, tapi alhamdulillah yang punya motor alhamdulillah selamat. Kayak mana kita tengok dulu dak? Iko dia. Api ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti semuanya, ketemu lagi gitu di Iko Berita Hapo-hapo. Gitu ketemu di segmen on fire kali ini. Satu unit sepeda motor jenis Matic terbakar saat melintas di kawasan Bundaran Tugu Juang. Wah, ada apa tuh? Kok bisa terbakar ya? Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanai Pura pada 5 September 2022 sekira pukul 8.25 WIB. Motor nih terbakar tak bersiso. Api diduga berasal dari mesin motor. Nah, apa nih? Lalamu dak diservis apa? Lalamu dak ganti oli nih. Yang kemudian membakar sepeda motor tersebut dan hanya meninggalkan sisa kerangka motor. Tak berselang berapa lama, satu unit mobil pemadam kebakaran Kota Jambi langsung menghampiri ke TKP dengan memadamkan api menggunakan apar. Selama 20 menit operasi, api baru dapat dipadamkan. Beruntung tidak ada korban atas kejadian ini, Lur. Kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Lumayan juga ya. Bang Dimas Sanjaya melaporkan. Wah, nih ganti-ganti servis motornya, jangan sampai habis oli yo. Karena kalau oli habis susah jalannya, mogok yo kan. Bisa hati-hati belah yo, ganti-ganti yo, waspada. Betul ada. Kalau musibah tuh kita tidak tahu ya kan. Tiba-tiba motor terbakar lagi dibawa. Itu lagi dibawa apa lagi diparkir ya motor? Nggak mungkin ya parkir di situ, nggak gawe dulu parkir di tengah bundaran. Tengah jalan itu kayaknya. Iya. Tapi dugaan karena ngapu bisa terbakar tuh. Kenapa sih? Kan lagi dijalanin tuh. Karena ada percikan api di mesinnya. Bisa jadi mungkin kah kelalaian bapak ini tidak diservis motor tuh. Oh, jadi kebakar. Kekeringan oli mungkin bisa jadi. Oh, kayak gitu ya? Memang bisa terbakar kayak gitu ya? Bisa. Sampai kaget juga nih ya, tengok berita kayak ini kok bisa terbakar. Ngeri juga awak tiap hari bawa motor ya kan? Untung jenggot udah terbakar gua. Kalau bapak tuh jenggot motor. Lah memang kalau lagi menjalani tuh, jangan main api memang. Menjalani api. Nah, ini kami turut berduka lah karena kan kehilangan satu unit motor tuh itu belasan juta ya kan.
Belum lagi misalnya di dalam jok tuh ada apa gitu. Tapi dengan sigapnya juga nak bapak pihak damkar untuk memadamkan motor. Iya, tapi lama juga kan tinggal kerangka ya sih. Iya, 20 menitan juga baru kebakar. Baru habis. Baru habis aja. Baru habis apinya. Tinggallah rangka yo. Rangka. Kok sampai makin bengak. Oh, disiram tuh pakai air. Ya mati tapi. Tapi motor sopir perawatan enggak? Perawatan lah, bukan jadi sopir bender awal. Perawatannya kemana motor? Ke bengkel dong. Oh, bengkel. Kalau sopir perawatan? Sopir ke bengkel juga. Bengkel mana, Be? Bengkel terdekat lah. Bengkel terdekat. Bengkel Auto Jaya. Nah, itu maka kami turut berduka, semoga diberi kesabaran. Iya, semoga ada rezeki lebih pula untuk Bapak. Amin. Alamin. Semoga cepat terganti motor, Pak. Mungkin bisa jadi motor tadi satu-satunya pula untuk aktivitas dia kerja, untuk aktivitas dia mencari nafkah. Kita tidak tahu kan. Tiba-tiba terbakar motor. Orang musibah gitu ya. Iya. Nah, tapi bukan cuma motor nih, katanya ada mobil juga yang terbakar nih. Iya, Bang. Iya, apa ceritanya, Bang? Di berita kedua nih. Di berita kedua nih, ayo balik lagi tentang on fire, Be. Emang on fire nian lah berita ini. Jambi lagi on fire. Ini tadi motor, sekarang ganti-ganti yang kebakar mobil. Jadi ini ada mobil Katana yang dimodifikasi katanya. Mobil Katana tuh kayak mana sih? Jenis mobil apa kayak mana? Mobil kayak Katana. Katana. Jadi memang jenis mobil ya, Katana. Celana. Aduh. Garing. Katana. Jauh dan mohon maaf. Nah, ada apa tuh? Ngapa mobil Ada Katana. Jadi sebuah mobil minibus. Hah? Katanya kayak ini. Katanya kayak ini. Kayak ini Katana tuh. Sebuah mobil minibus terbakar. Katana. Katanya terbakar. Nah, ngapa bisa terbakar? Kenapa? Jadi sebuah mobil minibus terbakar hebat saat melakukan pengisian bahan bakar minyak di agen Pertalite dan Solar di Desa Sungai Gelam. Iso diam dulu dah. Nak selesaikan dulu nih, boleh? Terbakar hebat. Sama aja, Bang. Jadi ini terbakar di agen Pertalite dan Solar di Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Beruntung petugas SPBU bersama personil kepolisian yang tiba di lokasi kejadian berhasil memadamkan api sebelum meluas ke terminal BBM SPBU tersebut. Nah, kata kebakaran hebatnya lah kebakar tuh. Nak tengok dulu kayak mana sih kebakaran hebat tuh. Nah, ini tengok kebakarannya. On fire selanjutnya, inilah video amatir yang merekam saat mobil minibus jenis Suzuki Katana dengan motor polisi BH1517BL terbakar di agen Pertalite dan Solar. Nah, mobil lagi nih, APMS di RT 26 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi nih. Peristiwa terbakarnya mobil minibus nih bertepatan dengan hari yang pertama kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar kemarin. Sejumlah petugas APMS dibantu personil kepolisian dari sektor Sungai Gelam tampak berlarian memadamkan api dengan alat seadonyo yo. Petugas APMS juga sempat mengeluarkan alat pemadam api ringan atau APAR untuk mengendalikan api, tapi kobaran api dengan cepat menjalar ke seluruh bagian mobil. Mobil minibus yang dikemudikan oleh Bang Hermanto 47 tahun umurnya ya. Warga Desa Sungai Gelam ini terbakar akibat pengemudi mobil tidak mematikan mesin saat melakukan pengisian BBM jenis Pertalite. Nah, ini pelajaran nih. Kan sering tuh kalau ngisi BBM itu kan harus mematikan mobil. Sekarang nih kan harus dikasih tahu nih untuk pihak pihak yang jago di
pom bensin tuh. Itu maksud saya. Jauh nih yang parah maunya aku pikir. Saat sedang proses pengisian pertalite ke kendaraan, timbul percikan api yang diduga berasal dari arah mesin mobil sehingga menyebabkan mobil minibus tersebut terbakar. Proses pemadaman berlangsung selama 1 jam. Saat kebakaran, pengemudi mobil mengalami luka bakar di kepala dan punggung bagian belakang. Mudah-mudahan tidak ada luka serius ya. Saat ini sopir mobil minibus itu dilarikan ke rumah sakit. Cepat sembuh bang yo. Dari hasil pemeriksaan oleh pihak kepolisian, terdapat tangki mobil truk dengan kapasitas 70 liter di dalam mobil minibus yang terbakar. Kuat dugaan mobil tersebut telah dimodifikasi untuk menimbun BBM subsidi jenis Pertalite. Wah, kayak mana ya jenis mobilnya? Ya mungkin kayak dimodif kayak Tekmon ya, bisa jadi. Pemadaman berlangsung selama 1 jam. Saat kebakaran, pengemudi mobil mengalami luka bakar di kepala dan punggung bagian belakang. Saat ini sopir mobil minibus itu dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan oleh pihak kepolisian, terdapat tangki mobil truk dengan kapasitas 70 liter di dalam mobil minibus yang terbakar. Kuat dugaan mobil tersebut telah dimodifikasi untuk menimbun BBM subsidi jenis Pertalite. Api langsung timbul, Pak. Tidak ada pengamanan atau pemadam untuk mematikan api. Adanya ini, Pak. Itu kadaluarsa Mas ya? Nggak tahu juga, Pak. Itu minyak apa? Pertalite. Jadi ketika api besar tidak usaha memadamkan atau gimana petugasnya? Memadamkan, Pak. Mobil-mobil pada lari, Pak. Tadi kan antri inian, Pak. Panjang ya? Iya. Tapi karena api besar ya? Dia pada tumbar. Itu mobil lancar ya? Mobil lancar minyak ya? Iya, biasa aja. Ketika api jadi nyala susah dipadamkan ya? Pak, ya, tidak bisa, Pak. Besar apinya ya? Besar. Jadi mobil ini memang sering kesini ngelancar minyak itu Mas? Ini? Iya. Yo ngisi minyaknya ke sini, Pak. Itu dimodif ya? Kami ini kan bahwa di SPBU ini tadi ada pengisian minyak BBM menggunakan mobil Catena BH 1517BL menggunakan tangki modif. Ketika pengisian BBM, posisi mesin mobil hidup. Jadi ketika diisi dari konsleting, kita duga di dalam mobil ini sudah dibuat tambahan seperti aki, seperti mesin dinamo tambahan, jadi menimbulkan percikan api. Untuk supir gimana Pak? Untuk supir tadi ada sedikit luka di rambut bakar sama di punggung. Sekarang lagi di rumah sakit. Beda ya. Nih untuk kanti-kanti semuanya kalau ngisi BBM tuh matikanlah kendaraan. Dan juga jangan main HP di situ. Bahaya kan, itu bisa menyebabkan menimbulkan kebakaran juga tuh kan. Ada percikan-percikan api agak keluar dari HP kan, nggak lucu. Bang Dimas Sanjaya, Jack TV melaporkan nih. Nah, tuh dia, Wi. Hebat benar lah. Hebat tak kebakar, Wi. Iya, besar kan, tiba-tiba langsung besar gitu ya. Karena katanya dia tuh tidak ada mati mesin. Terus tuh sama mobil katanya tuh rupa mobil modif, jadi kayak gampang itu terbakar gitu. Orang persami camping tuh di hutan, camping di SPBU. Mata. Bukan gitu dong, enggak gitu. Enggak api unggun. Enggak cak itu. Kayak api unggun model. Enggak cak itu, enggak cak itu. Astagfirullahaladzim. Nah, tapi ini musibah. Tapi untung nggak ada kayak mana ya, udah ada terbakar sampai habis dan kayak yang berita pertama gitu tadi. Ini sigap nih, tapi cuman kayak kita tengok ya, kalau kita tengok cuman pakai ember orang tuh kan saldonya SPBU. Jadi SPBU di situ dia ada apar untuk memadamkan api, cuman sudah ini kadaluarsa ya. Jadi racun. Aduh, ini penting nih yang untuk SPBU yang ada, sama petugasnya tuh jangan lupa ingatkan ya dak sih, kalau kadang tuh yang bawa mobil lupa matiin mesinnya kan, mohon diingatkan, matiin Pak, mohon maaf. Jadi kan setiap kita ngisi minyak di SPBU tuh,
Tolong Pak dimatikan dulu kendaraannya. Wah ini terlupa mungkin juga mengingatkan, atau yang ngisi BBM tuh juga lupa untuk matikan kendaraan. Karena kan katanya keadaannya itu lagi rame, tadinya tuh lagi rame orang antrian. Cuma gara-gara itu bakar nih jadi pergi ya lo tuh kejar-kacir orang takut. Yo, jadi mungkin kan lupa ngingatin kan jadinya karena udah rame itu tadi. Ya lah, semoga enggak apa-apa juga ya itunya apa sopir itu kan katanya sempat bakar juga. Semoga ada cedera yang serius, ya. Cuman diberitakan juga bahwa mobilnya ini mobil tuh yang sudah dimodifikasi gitu Napi. Dimodifikasi. Katana modifikasi dirombak untuk, dan kuat dugaan katanya itu untuk nimbun minyak pertalite. Yo, dugaannya seperti itu. Tapi itu dugaan. Karena tangki itu dibesain kayak gitu nah, jadi muat berapa puluh liter gitu nah. Iya, jadi kan mode Tekmon. Katana mode Tekmon. Molen. Biar bisa, biar banyak minyaknya. Iya, gitulah pokoknya. Dugaannya seperti itu. Buat kan, kita udah tahu nih, katanya sih kayak gitu ya. Iya, boleh dimodif. Dugaannya boleh. Iya, mobil hebat. Iya, yang hebat mobil. Bukan mobil yang hebat. Apinya yang ngemodif dong. Apinya dimodif. Makin pening nah. Nah, itu kejadian yang kayak ini sih Rati. Tidak ada terulang lagi ganti-ganti. Buat ganti-ganti juga ngeri. Diingat kalau saat melakukan pengisian BBM dimatikan dulu kendaraannya. Kalau bisa nak turunlah bantu mbak-mbak yang isi itu kan, mutarin kerannya. Yo bantu mas-mas. Kalau cowok bantu mas-masnya. Mungkin orang dengan capek kok. Kalau nggak cepat kan, HP ya, jangan main HP juga, yang main handphone ya kan. Kalau tapi sekarang kan ada sistem yang My Pertamina. Nah, itu kayak mana? Itu kayak mana? Udah boleh buka HP pas lagi ngisi. Nah, terus kita bakal buka aplikasi My Pertamina tuh kayak mana? Udah buka HP, pakai kartu beda sih. Iya, apalagi hari-hari hujan kan nggak boleh juga tuh main HP dekat pom. Jadi kayak mana sih? Nah, misalnya hari hujan ngisi minyak di mana tuh? Sekarang pakai scan dulu ya kan? Astagfirullahaladzim. Matiin CCTV. Waduh, skip. Merefleksikan kembali berita-berita itu. Oke, ganti jangan kemana-mana. Kita bakal masuk ke segmen 2 jam. Tetap di Iko Berita. Entah hapo-hapo. Wah. Aduh, flu. Mana tadi? Pas break, ngopi enak segar ya. Nah, ada. Sope minum obat. Kopi itu lah pokoknya udah ada yang lain lagi gitu ganti. Pokok kopi. Istirahat dikit kopi. Heran juga sama lagi orang. tidur pun kopi. Tidur lu. Oke, ganti-ganti kita masuk di segmen 2 nih. Sudah fresh, sudah ngopi tadi. Kan sesuai segmennya. Apa tuh? Oknum. Minum. Oknum kopi. Minum. Oke, di segmen oknum nih ganti-ganti ada oknum yang ilegal nih, tentang ilegal. Nah, apa tuh? Contohnya nih kasus illegal logging. Bacanya logging. Illegal logging. Login. Logging. Oke nih, polisi ringkus oknum KD saat melakukan aktivitas ilegal logging di Bangko nih. Jadi TM itu oknum kepala desa di Kabupaten Merangin. Nah, diamankan pihak kepolisian nih gara-gara aktivitas dia ilegal logging tuh. Jadi pekerja serta barang buktinya tuh diamankan di Mapolres Merangin untuk penyidikan lebih lanjut. Nah, tuh oknum KD. Mungkin ada warga yang melaporkan ya sih, bisa jadikan tidak kayak gitu nih nah. Kita tengok macam mana beritanya nih dia. Ini dia logging. Kita lanjut ke segmen oknum. PM Kades Desa Nalo Baru Kecamatan Nalo Tantan tak bisa berkutik saat diringkus tim gabungan dari Polres Merangin saat melakukan aktivitas ilegal logging di Desa Nalo Baru. Waduh, oknumnya. Pilih saya bakal tanduskan hutan Indonesia.
Oknum kepala desa nih diduga melakukan illegal logging beserta anak buahnya dengan cara mengambil kayu dari kawasan hutan produksi di wilayah Desa Tanjung Putus, Kecamatan Tabir Barat. Saat penggerebekan berlangsung, TM, oknum kepala desa nih berusaha kabur dari pengejaran anggota kepolisian, namun berhasil ditangkap petugas. Nak kabur kemana coy? Saat ini pelaku bersama barang bukti diamankan Polres Merangin untuk penyidikan lebih lanjut. Ini berhasil mengamankan ada tindak pidana illegal logging. Ini sesuai dengan pelanggaran pasal-pasal 88 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Ini ada 3 orang yang diamankan. Ini inisial T, S, dan TH. Jadi kurasinya kayak gitu kemarin mungkin kan. Pilih saya bakal habiskan hutan-hutan yang ada di Jambi. Bang Riko Saputra melaporkan. Nanti dia. Jadi aktivitas ilegal logging nih apa sih? Kayu yo, perkayu-kayuan lo. Jadi kayak ilegal Itu dia. Pilih saya jadi kades. Akan saya berantas. kades di roasting. Mantap Pak, mantap. Nah jadi ini lanjutkan perjuangan. Memang yang lebih tersorot karena beliau ini adalah kades itu tadi kan, kades Merangin melakukan penambangan hutan liar karena untuk ngambil batang kayunya berarti ya? Iyalah, dijual. Batang kayu. Iya, masa daunnya. Ya kan. Nah, terus nih, ngapa sih sekarang emang ada lagi nama-nama pohon gitu? Oleh sekarang kan pohon itu sebagai paru-paru kita, oksigen, paru-paru kota. Ada pohon-pohon terlindung yang dilindungi. Paru. Oh gitu. Jadi pohon-pohon yang bisa ditebang tuh pohon yang kayak mana? Nah itu. Di tanah dewe. Oh, jadi dia tuh kayak nebang di hutan-hutan tuh yo berarti yo. Sedangkan kalau yang enggak ilegal tuh yang gimana? Yang legal tuh yang gimana? Yang ditanam dewe. Yang ditanam dewe. Dia tuh ditebang dewe. Yo kayak PT-PT itu ya berarti kan punya perusahaan tuh tanah dewe tuh. Oh gitu. Tebang, dia tuh tanamnya lagi, tebang tanam lagi. Yo. Ya kalau kayak gini kan, aduh nih di daerah sana apa pokoknya kayak kita biasa nengok gunung itu kan kayak bukit-bukitnya tuh bagus ya daerah di sini nih. Udah nampak bukit-bukitnya tuh apa yang di sini gitu. Botak yang untuk kertas tuh kan pohon akasia tuh. Iya. Tanam berbang, yang tanam dewe. Oh, jadi dia bersaling ini saling apa namanya sudah tanam, saling tebang tanam lagi, tebang tanam lagi. Jadi itu bisa ada terus pohonnya. Iya. Oh gitu. Tebang reboisasi. Rebo aku. Yalah, semoga nih Dati lagi kasus ilegal logging kan, karena peduli lah sama dunia nih ada. Yo tuh juga bawa bapak. Apalagi daerah Merangin kan memang masih banyaknya hutan-hutan cek itu dah. Ya dah wih. Jadi kalau ditebang terus kan agak hutannya nggak ada lagi. Belum lagi agak banjir terus binatang-binatang yang liar-liar tuh keluar tuh kayak macam-macam harimau. Beberapa waktu yang lalu kan udah keluar jadi tempat tinggal lo terganggu ya lah. Musik gitu kan. Keluar makan kayu tuh dia. Makan kita dong. Kan yang ngerugi kan juga kita nih. Nah di oknum selanjutnya ada oknum ngapain nih? Oknumnya ngapain? Ini ada oknum lagi nih Pe. Sih ada masalah apa sih? Curhat sini. Penonton. Yuk lanjut. Ini adalah mantan direktur RSUD Kolonel Abun Jani. Abun Jani. Ditahan. Ngapa dia ditahan? Berman Seragi, mantan direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abun Jani, Bangko.
resmi ditahan Kejaksaan Negeri Merangin setelah beberapa waktu lalu ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi jasa kebersihan di rumah sakit tersebut. Jadi maksudnya yang pekerja kebersihan itu tidak dibayar apa gimana sih? Nggak tahu lah. Ada duit untuk kebersihan gitu ya yang dikorupsi nih. Aduh, kayak mana berita selengkapnya On? Kita tengok dulu Iko dia berita ya. Oknum selanjutnya nih, aduh apa nih, hoi? Tunggu ya, kita tengok ya ada apa ya. Ini ada kasus dugaan korupsi jasa kebersihan mantan Direktur SRD Kolonel Abunjani ditahan nih. Setelah 23 Mei lalu bermansaragih mantan Direktur Rumah Sakit Kolonel Abunjani Bangko bersama Pebi yang merupakan rekanan atau pihak ketiga dalam pengadaan jasa kebersihan Rumah Sakit Kolonel Abunjani Bangko sejak tahun 2017 hingga 2021 ditetapkan jadi tersangka. Akhirnya Rabu sore 7 September keduanya resmi ditahan Kejaksaan Negeri Merangin. Kepala Kejaksaan Negeri Merangin Raden Poro Teresia Triwidoroni, panjang nama abang nih, sekali lagi ya, Raden Roro Teresia Triwidorini mengatakan penahanan dua tersangka ini karena berkas sudah lengkap atau P21 dan siap untuk disidangkan. Selain itu, untuk mencegah kedua tersangka melarikan diri serta menghilangkan barang bukti. Dalam kasus korupsi ini ditaksir kerugian negara mencapai 648 juta rupiah. Tersangka PM dan tersangka P, bahwa terhadap tersangka PM dan tersangka P dilakukan penahanan selama 20 hari. Sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 di rutan. Kedua tersangka juga akan diancam dengan pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi. Jadi yang dikorupsi ini jasa kebersihan. Emang bersih sih, bersih dan korupsi ya. Kalau udah bersih so habis duit negara. Bang Riko Saputra Cek TV melaporkan. Jadi memang bersih nih An, duit tuh tadi. Bersih nih An, ya. Nah bukannya cuman 100-200 ribu, 600 jutaan tuh. Banyak nih Anda yuk. Korupsi tuh, Be. Iya, banyak kan? Jadi kan negara tuh rugi sekitar segitu. Apa udah bersih rumah sakitnya? Bersih, duit Kok, aduh tahu. Itu bagi berapa tuh? Tak tahu deh kalau ini tersangkanya kan bagi baik. Tersangka mantan direktur. Mantan direktur rumah sakit. Jadi masalah ada siapa yang terlibat tuh tergantung direktur tuh lagi ngomongnya kan. Si Pak Berman Seragih nih tadi. Dan itu juga berkasnya sudah P21 ya, dinaikkan ke kejaksaan. Jadi kan segera diusut, segera disidang. Oh itu berkas yang sudah disahkan dan lengkap berkasnya untuk naik. Masuk anakku. Jadi biar memang si pelaku dugaan calon namanya nih yang melakukan korupsi ini biar jangan kabur dan menghilangkan barang bukti gitu be, maka segera biar diusut. Tuh semoga juga cepat terusut juga kasus ini korupsi kebersihan di rumah sakit RSUD Abunjani. Sekarang nih di itu gitu sampai di korup. Iya, sampai jasa kebersihan. Berapa tadi jumlah total be? 600 jutaan. 600 sekian. Kalau itu kebersihan rumah sakit, kalau kebersihan untuk perawatan wajah kayak mana 600 juta lebih. Jadi waduh, jadi kayak siapa? Lato kalau lah sih. Aku jadi kayak siapa? Putih nih kan. 600 juta. Hilang kalau mau ganti Lupi. Nambah tulang sini biar tinggi. 600 jutaan nambah tulang sini kan. Nambah tulang di sini. Kok sampai nambah tulang lah? Macam mobil ya nambah tulang ya tinggi. Banyak 600 juta kan bisa nambah tulang. Bisa bikin menosok juga nanti. Janganlah. Oke, Habisnya kasih spoiler jadi.
Ayah. Kasih bemper. Jadi apa sih, woy? Sopik modim. Jangan lagi muat aku beberapa liter Pertalite. Ya. Nyenggongan tadi nih. Ya udahlah, kita tinggalkan kasus-kasus korupsi ini. Semoga korupsi di Indonesia, khususnya di kota Jambi itu, khususnya di provinsi Jambi ini, semoga apa ada Berkurang lah yang namanya kalau korupsi. bisa tidak ada lagi. Kayaknya ada yang nerapin untuk tidak korupsi itu. Apalagi di lingkungan-lingkungan yang memang duit ngalir, begitu ada dari pemerintah, terutama yang duit ngalir terus. Susah. Harusnya gitu, memang. Apalagi sekarang yang semua materi-materi dia Ya, dimiskinkan, ditarik semua fasilitas dia, semua aset-asetnya. tapi bukan udah kayak gitu. Memang kayak gitu sudah Iya sistemnya. kan? Sudah Gitu dimiskinkan. kan. Cuman kita tidak tahu penerapannya memang dilaksanakan. Contohnya tidak, kayak Angel Elga ya? Angel Elga semua. Nah, kayak itu kan Angel Sondak. Angelina Sondak. Angelina Sondak. Angelina Nah, Sondak kayak ketika Angelina Sondak waktu tuh kan kasus ini ya, Wisma Atlet ya. iya, Angelina Sondak tuh kan katanya termiskin tuh gara-gara dia korupsi itu kan. Lama juga. Nah, sekarang Termiskin kayak sekarang lagu. pelaku korupsi Termiskin juga. di dunia. Termiskin di dunia. Lagu Woi, bisa diam enggak, woi? Woi, penonton. Oi. Ganti-ganti. becekak pula dia. Nah, ada ngomong apa sope lupa kan. Nah, jadi tuh Termiskin. yang baru-baru nih pelaku korupsi udah keluar. Oh iya, ada beberapa keluar. Iya kan, Dengan kayak sama kayak keluar Pak besaran. Zumi Zola sudah keluar tuh, Pak Zumi Zola. Ganteng ya. Nggak tahu sekarang. Ini ganteng. Pas Pak Zumi Zola tuh apa dah masuk itu tuh kawan sope tuh yang ngefans tuh. Berarti ini nyusul itu lagi bapak ini tadi ya, Dak yo? Nyusul ke sana lagi. Nggak nyusul, orang tuh lah keluar. Tidak, ini yang gantiin ya. Ganti pemain. Gantiin posisi. Iya, bosan kan orang-orang lapas tuh nengok itu baik kan. Ceng dulu keluar kamu masukin baru ini tadi. Ganti. Yang dari Jambi siapa nih? Ado nih. Yang anak kamu weh. Yang dari Jambi siapa namanya tadi? Bermansa lagi. Dikeluarkannya Pak Zumi Zola ya kan. Masuk main dari Jambi. Aduh, ya udah lagi ini memang lah. Kita bakal masuk di segmen selanjutnya tetap di Iko Berita, entah apa-apa. Tuh segmen 3. Kita masuk di segmen 3, ganti-ganti. Ada berita-berita kriminal nih yang tren. Astagfirullahaladzim. Ini. Kriminal kok jadi tren. Anak jalanan. Yoi, nah nih segmen anak jalanan nih. Ada apa sih di anak-anak jalanan nih? Jalanan. Coba bang. Berita kelima ada apa nih? Ada Kaning baik-baik ganti-ganti. Kaning baik-baik berita kok. Aning. Kok ada berita kelima kok. Ya yang kriminal kok, anak jalanan katanya. Nah. Jadi kok ada pasca penangkapan 9 orang pemuda yang melakukan aksi brutal geng motor beberapa waktu lalu. 7 orang dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Sementara 2 orang tetap ditahan. Kirain berita akunnya, lupa berita-berita yang kemarin lah. Sudah geng motor nih berhenti lah. Jadi dia dari 9 orang tuh 7 dibalikan ke orang tua. Ditahan. Nah, alasan kenapa dibalikkan dulu apa? Alasannya tengok dulu video. Lanjut lor, nih ada segmen kriminal. Ada apa? Inilah 7 dari 9 orang pelaku yang diamankan oleh Polsek Jalupo dikembalikan kepada orang tuanya karena tidak terbukti melakukan tindakan kejahatan yang dilakukan beberapa waktu lalu. Kapolres AKBP Yuyan Priyatmaja mengatakan jika 7 orang pelaku memang sudah dikembalikan kepada orang tuanya, di mana hanya ikut-ikutan baik. Pelaku utamanya hanya 2 orang. Meski dikembalikan kepada orang tua, namun tetap wajib lapor 2 kali 1 minggu. Nah, ini harus dipantau terus nih untuk orang tuanya supaya jangan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Takutnya kan. Pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan dan akhirnya pelaku yang diketahui bernama IB, warga RT 38 Perumahan Yeyes Lestari, Kelurahan Kenali Besak, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, dan pelaku berhasil diamankan. Alhamdulillah. Ada penyidikan
bahwa yang melakukan pemukulan itu atau pembunuhan itu sisanya itu kita wajib laporkan dan kita minta supaya dia tidak melakukan lagi aktivitas geng warning sebetulnya. Nah ini juga kita akan coba cek. Jadi kita kembalikan keluarga kan masih banyak di bawah umur, sekitar 15-16. Nah mungkin kita harus banyak mengedukasi, rekan-rekan media juga sama-sama kita mengedukasi keluarganya. Kalau malam itu ya buat dicari anaknya gitu kan, jangan dilepas begitu aja kayak anak ayam, akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang kriminal. Jadi memang peran serta orang tua juga penting. Kemudian tim melakukan pengembangan terhadap para pelaku lainnya dan berhasil mengamankan 8 orang pelaku lainnya. Terkait kasus ini, kalau berkas dan pelaku sudah dilimpahkan ke unit PPA Polres Muaro Jambi dan dan pelaku rata-rata masih di bawah umur, ada yang 15 tahun dan ada yang 17 tahun. Sudah lihat motor rasanya kayak mana sih supaya bikin jeronya nih tolonglah hukumlah ya jero atau kasih apa gitu efek-efek yang filter apa ini Kak Novia Putri sehingga melaporkan. Tuh, jadi alasannya karena di bawah umur yang 7 orang tuh sama orang tuh tidak do apa cuman bahasa itu cuman ikut-ikutan baik gitu, nah ikut-ikutan megang bendo parang tuh atau ikut-ikutan konvoynya ya dak. Jadi 2 orang tuh yang memang pelakunya mungkin umurnya juga udah cukup jadi ditahan. Nah yang 7 orang ini juga dia tetap wajib lapor katanya ya? Tetap wajib lapor 2 kali seminggu. Nah tuh kalau sudahlah. Dalam dan bahas jangan bahas yang lain, kita bahas ini dulu. Tapi yang namanya kriminal Pak, tolonglah, apalagi tentang geng motor yang bawa senjata tajam kayak gini nih. Karena bukan main-main, dia menghilangkan nyawa, melukai kadang cuman hati. Cuman enggak nih melukai hati. Astagfirullahaladzim. Cuman lukai. Udah aku nak ngelukoi be cuman. Jadi Pak, kayak mana coba diproses nian lah, jangan dibalik lagi, takutnya adik-adik ini nih, anak-anak nih mengulangi lagi hal yang sama kayak gitu. Taruhlah tadinya ikut-ikutan, kita tidak tahu untuk selanjutnya. Ya kalau bisa lo berubah anak-anak tuh, harapannya kan bisa berubah. Ibaratnya jero lah, sudah ditangkap kan, dibalikkan orang tuanya, biarlah orang tuanya yang mendidik, biar jangan melakukan hal itu lagi. Nah, kalau dia ngelakuin lagi kayak mana tuh Pak? Kita tidak tahu jaring-jaringan kayak si pentol aku bakso kemarin tuh. Ayo keluar masuk. Sampai bunuh orang lu. Keluar bunuh orang lagi lo. Ngapa orang? Harga jangan meninggal juga. Ayahnya pentol bakso yang bulat-bulat. Ada budaya kecil nian tuh yang umur 14 tahun atau 15 tahun. Yang 2 kali itu. Dan dia tuh karena dikeluarkan kan karena alasan di bawah umur. Kan ada lapas itu, lapas anak. Nah, yang apa ditahan bae sih? Nah, itu karena itu kan maksudnya menghilangkan nyawa seseorang. Kan bukan main itu tuh. Kayak mana yo? Lagi kalau dibiarin terus kayak biasa bae bentar juga cuma di penjara. Apalah cuma 2 bulan gitu kan. Lagi kita keluar lagi. Benar-benar diproses, dibina nian lah Pak. Efek jerah sih lebih tepat. Iya, efek jerah. Mohon nian. Dikasih. Kayak mana efek jerahnya? Iya, waduh gue bunuh orang tuh. Mau aja lapor mah. Iya. Bunuh orang tuh. Kalau kasus yang itu tuh kan masih didalami. Kita kasus yang ini deh, yang dekat-dekat. Ini tidak perlu didalamin juga ini. Iyo. Perlu lapor Jorka. Apa tuh? Ya solusinya itu tuh di ini lagi lah, anak-anak nih walaupun sudah ketangkap dibina Pak, diarahkan, rehab macai dong. Rehab tentang ini ya, tentang coba mental dia ya, mental gitu nah, jadi nak dikasih itu kan, dikasih ceramah misalnya agak jualan seminggu 2 kali gitu. Ayo macam mana lah ya? Pening kepala. Otaknya dikucek. Ini so jadi juga cabut otaknya kucek. Pergaulan budaknya salah. Nah kayak mana? Kita harus nyalain siapa? Ayah kan. Tapi itu namanya pergaulan.
kayak menurut profesi hukum memang harus di kayak manuin ya gitu. Karena kan kayak itu baik cuman tangkap, tangkap balik ke orang tua. Tapi perjuangan bapak-bapak polisi tentang menangani kasus ini kita support lah terus ya. Semoga memang geng motor ini bisa berkurang. Sampai musnah yuk gitu nah. Jangan ada lagi kayak geng motor yang meresahkan warga kayak gini. Tapi kita tetap berhati-hati juga dalam berkendara apalagi malam hari. Tetap jago-jago, tetap waspada. Hindari jalan-jalan yang sepi. Terus tuh ngebut-ngebut beda apa kan kalau malam tuh sepi. Tapi hati-hati sih ada. Hindari jalan sepi. Aku malah senang jalan sepi. Hindari jalan sepi. Hindari. Bangga kan dijemput emak juga. Iya, jarul. Macam mana? Sendok dapur untuk masak bawa. Itu himbauan juga dari kepolisian katanya kalau orang tua tuh tolong kalau anaknya misalnya tengah malam belum balik juga dicariin, tolong ya. Tidak tahu apa aktivitas dia di luar. Atau gerak-gerik yang mencurigakan dari anak itu juga diperhatikan juga kan kadang. Kalau sampai bilang sih orang-orang anak-anak yang kayak gini tuh kurang dekat sama orang tuanya pasti ya kan? Kurang pendekatan gitu. Kurang dekat sama orang tua. Kayak dia lebih suka di luar rumah jadi. Cuman anak sekarang ini banyak bangkang, Wi. Memang kayak manusia Aisyah. Salah siapa sih sebenarnya? Emosi nih. Tahu lah. Nah, kita masuk berita selanjutnya dah. Ya, mudah-mudahan inilah hilang kasus-kasus tentang geng motor ini cepat sampai musnah lah gitu nah geng motoran kayak gini nih. Nah, nih masih tentang kriminal di jalanan, ada aksi jambret. Polisi imbau warga udah gunakan perhiasan berlebihan. Jadi ada beberapa waktu lalu terekam CCTV kalau ada seorang wanita lewat ya, dijambret tuh perhiasan yang dipakainya sampai terpental kepala itu terbentur. Jadi ini pasca mengamankan pelaku spesialis dom jambret di Kota Jambi ini, polisi mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan kalau di luar rumah kayak gitu, terutama saat melintasi jalan sepi. Nah, memang yang sepi-sepi itu bahaya. Apalagi kalau berdua baik kan sepi-sepi. Ya, maksudnya pas itu lewat tuh ada motor lain kan, berdua baik tuh. Itu bahaya memang. Jadi kita tengoklah dulu lah. Yuk kita tengok dulu beritanya yuk. Ini dia. Selanjutnya, untuk meminimalisir tindakan kriminal, paksa aksi jambret atau pencurian disertai kekerasan di kawasan Jambi Selatan beberapa waktu lalu, Kapolsek Jambi Selatan AKP Suhendri menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam beraktivitas, terutama di tempat-tempat sepi yang sering menjadi tempat kejahatan. Selain itu, masyarakat khususnya perempuan juga diminta untuk tidak menggunakan perhiasan berlebihan. Nah, ya betul tuh. Kan itu tuh biasanya mengundang tindakan-tindakan kejahatan. Gelang-gelang emas, kalung-kalung emas, anting-anting emas, emas yang bisa jalan. Ya, atau menggunakan barang-barang yang memancing aksi pencurian disertai kekerasan. Karena menurut Suhendri, hampir rata-rata aksi jambret bisa terjadi akibat adanya kesempatan. Nah, betul. Memang tindakannya kejahatan tuh karena ada kesempatan. Lengah dikit selesai. Sebelumnya tim opsional Polsek Jambi Selatan berhasil menangkap Ardiansyah. Nah, Ardiansyah nih contoh pelaku yang bertanggung jawabnya. Saya mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati karena kadang ada niat dan ada kesempatan. Jangan memakai barang berharga di saat-saat keramaian atau tempat sepi, dan tetap selalu waspada. Intinya kita dari kepolisian akan menindak tegas para penjahat seperti ini, Bang. Iya, kita akan menindak tegas. Pelaku jambret yang melancarkan aksi di 12 TKP berbeda, yakni di Kecamatan Jambi Selatan, Tuangampura, Jelutung, dan Kota Baru. Dari hasil pemeriksaan, Ardiansyah menargetkan perempuan dan anak-anak sekolah. Targetkanlah yang apa dikit, yang muda-muda, yang targetnya tuh coba geng motor targetnya kan. Berani tidak Bang Ardiansyah? Anak-anak, berani sama anak-anak, sama perempuan, ya deh, lemah. Jambret kok. Geram bahasa itu. Bang Dimas Sanjaya melaporkan. Nah tuh, kasihan terpental. Nih sakit, untung nggak meninggal. Berharga tak? Tuh saya pakai kalau berharga. Wah tidak nih, ambil lah kalau kamu ambil lah nah. Kok emas putih? Ngomong baik-baik kalau mau kasih. Iyo, yuk itu emas tak yuk? Bukan Bang. Saya minta.
Kan bang, ayolah yuk yo. Apa? Enak jam tu ya tak? Dengan senang hati go. Yuk, boleh tak kami minta gelang tu yuk. Tak bisa sikok kalau cuman. Yolah. Bagi dua. Ada duit 20 yuk. Jadi juga gitu kan. Ada lah 20, ambil lah gitu kan. Tak halal lah. Tidak. Masuk hari tentang kepala orang. Untung tak apa-apa nian kayak gitu. Tapi pasti sakit tuh juntal kayak gitu. Cuman kalau memang ada kayak gitu ngomong baik-baik itu gimana tapi kalau Yonian aku lapar nih yuk pasti dikasih orang kalau menurut Soke yo. Tapi kesannya mungkin dia jadi ngemis kan, dia juga gengsi kan, dia sukanya yang kriminal kayak jahat gitu nah, tidak suka dia ngemis mungkin. Macu adrenalin. Hah? Apa? Antagonis. Ya itu dia main kayak gitu lah main rampas. Main rampas lah ya kan kalau yang jahat nih. Aduh mas ada di rumah. Mas Joko di rumah. Aku nak. Kok kamu share suami aku sih? Ada apa nih kamu dengan Mas Joko? Mas Joko tuh megang duit aku tuh halo. Oh cak itu boy. Bagi dua kamu memang. Pendapatan kakak itu Jamret itu tadi kan. Karena ya mana yo. Tarik beta kejut orang. Dan rupanya itu bukan cuma sekali, dia memang spesialis Jamret, memang dia ditelanai juga di ini juga. Sekolah juga dia spesialis. Sekolah Jamret. Ngambil spesialis nanti. Bukan main ngambil spesialis tuh. Spesialis Jamret. Iya. Ada sekolah ya? Tak tahu nanti. Kita tanya dengan dia. Alhamdulillah udah tertangkap ya kan. Karena memang berulang. Emang jenis-jenis barang berharga tuh apa baik, Be? Kalau yang di jalan dibawa-bawa dipakai-pakai tuh selain emas? Perhiasan lah kan, kayak perhiasan barang-barang emas sih lebih tepatnya pas orang tuh emas juga udah tahu be kalau sekarang tuh ada 50 ribuan tau udah kau yang warna-warna emas tuh kau ambil nyelakoi orang dapatnya yang palsu ya kan jangan tahu aku takut be Mas Joko ya dan dia bukan cuman orang-orang yang sepi yang lewat-lewat juga dia menargetkan anak-anak sekolah. Nah ini himbauan untuk orang tua nih ya anak-anak kecil ya ya himbauan untuk orang tua ada kan beberapa kayaknya tahun lalu lah yang ada ojol yang nganuin kalung emas budak kecil budak kecil itu mungkin umur 6 sampai 7 tahun lah. Ya itu juga himbauan buat ibu-ibunya di rumah ganti-ganti. Kalau memang ada anaknya di bawah umur tadi umur 5 tahun, janganlah dikasih perhiasan kayak anting, kalung kayak gitu. Kalau anting sih main-main keluar rumah itu tidak tahu kalau di penter kanti kan. Bayangin kalau anting-anting ditarik, aduh, koyak kuping, ya ngeri juga kan. Iya. Makanya mungkin kalau di anting-anting orang tuh agak payah. Kok kalau kalung, gelang tuh gampang ngerampasnya kan. Jadi jangan dulu lah, karena kan kita tuh tidak selalu bisa mengawasi anak kita ya. Anak kita kan harus main, dia hanya di luar gitu, di luar pengawasan kita. Di luar pengawasan kita. Iya, memang. Tidak tahu kan. Namanya hal kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Tapi kalau si Dio nih tadi tuh memang niat karena spesialis itu tadi ya kan. Akhirnya ketangkap juga. Udah. Semoga nanti komplotan ya. Semoga lah. Juga buat abang itu jadi pelajaran tuh bang. Jangan ngulangin lagi bang. Iya makanya ada. Ayo bang. Makanya ada imbauan juga dari kepolisian kan jangan menggunakan perhiasan yang berlebihan kalau kayak sope kali. Berlebihan tuh gimana maksudnya pakai sampai sini gitu. Masa? Nah nggak sope nih, nggak pakai perhiasan. Bukan apa, miskin. Tapi kayu be, kayu hati. Iya, sope kayu hati ya. Masa sih? Oke lah, kita tinggal di segmen ini. Kita bakal masuk ke segmen selanjutnya tetap di Iko Berita. Entah apa-apa. Hai everybody, ganti-ganti. Wih, Pe. Yuk. Aduh, ini lagi ini tak? Apa? Film-film sekarang pada nonton kalau bioskop lah nonton belum bioskop. Yang mana? Yang katanya film Indro sedih kata film. Oh, film Vino Gebastian katanya sedih. Jadi tuh film ngapa gitu promoin film ya jadinya? Nggak ada. Kayak lagi heboh film-film tuh. Iya sedih. Cuman kan untuk orang yang udah pernah nonton versi Koreanya udah tahu ceritanya. Tadi itu kan yang diangkat adaptasian. Iya adaptasi dari film Korea sedih. Tonton ada apa-apa? Lo nonton nih? Belum. Kalau saya patah, Sopi udah nonton. Sedih juga. Patah sayapnya?
yang kejadian di Makobrimob apa Depok ya. Oh nyai bener-bener ya. Ayo nonton kita. Ayo nonton ganti-ganti. Tuh film bagus-bagus banyak nanti untuk jadi referensi. Ada rumah besok untuk. Oh kita masuk di segmen ini ya? Segmen akhir. Segmen akhir ya? Jadi ini segmen legowo. Legowo. Segmen legowo. Kayak ini merek toko bakso. Iya lah bakso legowo ada. Bakso legowo. Legowo. Nak paman. Legowo. Hah? Basing lah. Basing ada apa segmennya kok? Mana? Enggak. Enggak. Oh, jadi wartawan tuh ngeliput. Oke. Nah, jadi ini ada permintaan maaf dari Kapolres, 2 wartawan legowo terima maaf dan kedepankan silaturahmi. Berarti memberikan. Jadi nih kayak yang orang belakang kamera kita nih ngomong tadi kan, kalau dia tuh lagi ngerekam apa suka anak dalam ya kan, ditegur sama polisi ya. Ya. Apa Kapolres itu? Nggak tahu lah. Kapolres Sarolangun tuh memberikan klarifikasi atas dugaan pelarangan wartawan di saat meliput keributan suka anak dalam bersama warga Sungai Baung dengan mengedepankan pendekatan silaturahmi. Wah, jadi diliput. Nggak boleh. Ya mungkin ada miskomunikasi, kayak mana bentuk miskomunikasinya tuh? Gara-gara perhiasan. Oh gitu. Jadi suara dalam tempat ambil perhiasan anak kecil. Oh apa nih? Apa siapa? Orang mana wih? Ya suka warga Sungai Baung tuh. Oh, mau buatin rumah. Warga Sungai Baung di sini nih. Jadi ribut nih. Awalnya dari balikin. Yo. Kawan. Dibalik lagi nih. Nyerang nih. Semua. Oh, kayak mana tapi berita? Kita tengok dulu lah, Iya, berita yang itu kan udah kemarin kan. Jadi ini berita permintaan maaf dari Kapolres. Kita tengok dulu minta maaf ya, Akhirnya kita memasuki segmen terakhir nih, ganti-ganti. Aduh, sedih. Ganti-ganti sedih dah. Aku yakin dah sedih dengan suara aku. Pun taringam ya, aduh ini nih ya. Aduh, Kapolres Sarolangun AKBP Anggun Cahyono menerima dengan baik kunjungan wartawan Sarolangun pada Senin 5 September 2022. Dalam silaturahmi ini, Kapolres Sarolangun melakukan klarifikasi terhadap larangan peliputan aksi keributan warga SAD dengan warga Sungai Baung beberapa waktu lalu. Nah, sebelumnya ini warga SAD dengan warga Sungai Baung ini ada problem lah ya. Jadi orang ngeliput, jadi ada yang nak ngeliput nih, wartawan ngeliput, tapi tidak boleh sama oknum di sana kan. Mungkin AKBP Anggun Cahyono dalam klarifikasinya tidak mengetahui kalau yang ditegurnya adalah jurnalis yang sedang meliput aksi keributan SAD bersama warga Sungai Baung. Ya, harapan saya jangan sampai terulang lagi lah hal yang kayak gini ya. Secara terbuka, AKBP Anggun Cahyono menyatakan permintaan maafnya kepada jurnalis JEK TV dan Bungo TV yang saat itu sedang melakukan peliputan. Permintaan maaf Kapolres disampaikan langsung saat bertemu para wartawan. Sementara Selamat Riyadi wartawan JEK TV beserta Bagas Budi Setiawan wartawan Bungo TV dengan logo menerima permintaan maaf Kapolres Sarolangun, dan ini merupakan awal langkah dalam menjalin hubungan komunikasi yang lebih baik dan intens. Nah, kayak gitu. Itu nih jangan sampai keles lah pokoknya ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Kita sudah ketemu langsung dengan Pak Kapolres Sarolangun bahwa hari ini kita melakukan klarifikasi terhadap beberapa hari lalu terhadap adanya informasi bahwa saya pelarangan bahwa saya itu hanya miskomunikasi. Dan hari ini kita sudah klarifikasi dan sudah menyatakan bahwa kami dengan Pak Kapolres tidak terjadi apa-apa, dan kita lebih mengedepankan hubungan persuasif dan hubungan komunikasi yang intens, karena ke depan kita berharap
ini akan menjadi titik awal hubungan kita lebih baik ke depannya bersama Polres Sarawangun. Insya Allah kita tetap berada di samping Pak Kapolres, dan kita harap Pak Kapolres cinta terhadap kita juga. DWS tetap jaya, Polri tetap di hati. Sampai situlah dulu ya. Saya minta maaf kalau ada salah kata dan perbuatan saya yang tidak mengenakan. Kita minggu depan kita ketemu lagi di Iko Berita selanjutnya yo. Ganti-ganti sampai sini dulu nih. Ini tadi Bang Slamet Riyadi, wartawan Jack TV yo, melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kapolres itu minta maaf karena udah menegur menegur wartawan yang ngeliput. Jadi ada miskomunikasinya karena Kapolres itu tidak tahu kalau itu tuh wartawan. Ya. Jadi kiranya takutnya basing-basing rekam disebar luasnya kan. Takutnya Kapolres itu kayak gitu. Jadi tanpa ada bahan. Kan wartawan juga disebar luaskan gitu. Ya, mungkin wartawan lebih ada dasaran untuk merekamnya untuk asal apa kan. Cuman sama baik. Aku dilarang, Pak. Jadi itulah kan ada permintaan maaf dari Kapolres nih. Sudah nih, kayak gini loh. Sudah kayak gini. Jadi kedepannya semoga makin ada silaturahmi lah gitu, ada kerjasama dengan pihak Kapolres sama wartawan-wartawannya ada sih. Ini masuk. Ya itu tadi kan karena nggak tahu. Apalagi wartawan kan kalau emang turun ke lapangan dia memang resmi. Karena memang ada dari tugas dia. Karena wartawan tuh ada undang-undangnya ya. Jadi kayak yang di kayak yang di konflik Timur Tengah tuh, wartawan kan nggak boleh diganggu. Walaupun orang tuh ngebom sana sini kan wartawan nggak boleh ditembak, macam-macam. Tapi kan ada kejadian tetap ditembak. Nah itu jadi sanksinya. Tembak. Iya, ngajak jadian. Tembak. Jadi memang ada sanksinya karena ada undang-undang yang melindungi dari wartawan ya kan. Peduli lindungi. Iya, peduli lindungi wartawan. Nah itu sama kayak kayak tenaga kesehatan kan juga kayak gitu, tenaga kesehatan. Aduh, hukumnya lagi. Nunggu. Aduh, sudah lama pokoknya ke depannya jangan sampai ada lagi kayak gini. Ini miss selisih paham tuh tadi kan, apalagi kan dari kepolisian dengan dengan wartawan itu kayaknya kalau selisih nggak bagus juga ya. Tapi akhirnya kan mereka saling kerjasama. Ya, saling kolaborasi. Iya betul. Nyari nih pola bahasa ngelonya kolaborasi. Jadi Pak Kapolres collab sama wartawan. Wartawan collab sama Pak Kapolres. Bikin Yusuf. Bikin vlog, oke. Guys, kita lagi di Sarawangun gitu. Apa ini? Tahu lah, sudahlah yuk. Apa tuh? Nggak gini juga, dia ada kameramennya dewe. Kan vlog, kalau vlog tuh gini kan. Nggak juga ya? Nggak juga. Tapi Andre Taulani vlog tuh enggak? Daily life. Prediksi. Sebenarnya ya. Iya. Vlog tuh ya itu jaya prediksi baru dari Bali. Nonton juga. Dan juga habis ini juga merayakan Hari HUT prediksi. Nggak tahu ganti-gantian nonton apalagi nyanyi di rumah. Aku tahu prediksi apa. Tapi lucu. Geng motor bapak-bapak yang kocak. Bapak-bapak banyak yang ngebiasin kok, banyak yang suka bapak support. Karena bentuk lawakan mereka memang fresh, yang nggak ada saling menyinggung saling apa, tapi memang itulah kocak pokoknya. Itu tolok ukur kan bang dalam membawakan berita dia kan. Nah maksudnya kayak gitu, jadi berkorelasi sama berita kita tuh seperti itu. Ya dari korelasi. Nggak tahu apa sama lerek. Pokoknya sambung ya deh ganti-ganti kita kemana-mana. Mulai dari ngomongin film tadi kan. Nggak tahu lah apa prediksi, relasi, korelasi,
besi, kolaborasi gitu dia. Yo. Asosiasi, korupsi tadi itu kan, terasi, basi, bisa sudah ada bang, banyak soalnya. Susi, sudah ada. Sampai ke susi dah. Ambisi, bang sudah bang. Diskualifikasi. Oke. Tadi yang kita sebut-sebutnya juga sebagai pembendaharaan kata buat ganti-ganti juga kan, mungkin tadi bahasa-bahasa yang belum didengar bisa jadi untuk ganti kan, apalagi tuh Pe? Bahasa-bahasa ilmiah. Delusi ya tuh. Tahu ah. Nah gitu tadi udah banyak bawain berita nih, 7 berita untuk ganti-ganti. Iya bang, sudah bisa mikir yang lain ah. 7 berita untuk ganti-ganti di rumah. Aduh. Ada? Sudah berita terakhir nih. Sudah dong, ada tentang kebakaran motor, mobil. Ada juga tadi korupsi, illegal logging, jambret, geng motor. Yuk, sama yang terakhir tadi. Yang paling adem sih karena segmen legowo. Hot kan ganti-ganti beritanya. Kok enggak hot lu, ada api dalam berita lu. Hot nian. Oke, kita bakal terus bawain berita untuk ganti-ganti di setiap Rabu jam 8 malam. Dan ada siaran ulangnya di hari Kamis jam 10 ya? Iya, salah. Jam 5 sore. Aduh, jam 5 sore ganti-ganti. Jack TV inspirasi kita. Kalau enggak ada TV, Be. Aku aja di rumah. Misalnya nih nonton Be di streaming. Ada di stream.jacktv.co.id. Kalau nonton di Kain streaming untuk nyulam. Aduh, Sope tidak tahu Kain streaming. Sope tidak tahu istilah. Ganti-ganti rumah tidak tahu juga kayaknya bang. Cuma abang yang tahu sama orang-orang yang jual kain. Iya. Kami ini tidak tahu. Saya tidak jual kain, Be. Tapi buka karangan bunga. Ya, masuk. Loh, Kak berbayar nih. Kalau mau order ganti-ganti di bawah ini ada tuh. Nanti langsung ke apa IG-nya Be. Di apa nama IG-nya Bang? IG-nya Matplay, buka lah situ, ada. Sope baper, follow dong, berkawan gitu, ganti-ganti ya. Follow, kami ikutin dari belakang. Ngapain tuh? Kan suruh follow. Kami ikutin balik dari belakang. Oke lah, kita bakal jumpa. Nah, kalau ada di streaming juga tidak sempat Pe. Oh iya, lewat harinya, lewat jamnya bisa nonton siaran ulangnya di YouTube Jack TV, cari Be Iko berita entah apa-apa. Nah, keluar tuh muncul. Jadi kalau ganti ngetik cuman Iko bae, yang keluar Iko Wise. Tapi jadi harus lengkap Iko berita entah apa-apa gitu. Nah, baru keluar tuh buko Bang Mat, buko Sope tuh. Iko-ikoyan. Beda. Muhammad dong. Nah, setelah pokoknya ganti-ganti ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan penyampaian. Yo, mohon maaf. Kami berdua pamit undur diri. Saya Sobe Bapak. Dan saya Matplay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.